Shalom. Apa kabar? Kabar baik. Beritakanlah. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih berbicara tentang keluarga. Hari ini tema kita adalah keluarga yang dipulihkan atau keluargaku dipulihkan. Dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang keluarga, tentu saja setiap keluarga punya harapan ya. Oke, lanjut. Harapan dalam kehidupan keluarga yang pertama, pasti kita semua ingin sehat dan bahagia, amin. Segala kebutuhan tercukupi, butuh rumah ada, butuh makanan, butuh kendaraan, butuh apa lagi? Plesir, jalan-jalan, ya, liburan, healing gitu saudara. Yang belum punya pasangan butuh pasangan ada gitu ya. Pasangan yang dirindukan sesuai yang didoakan. Wah, saudara enak ya. Kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang rajin, yang semangat melayani, ikut Tuhan. Kalau bisa masalahnya sedikit, ya nggak apa-apa ada masalah, tapi sedikit, jangan banyak-banyak gitu ya. Atau jangan sulit-sulit masalahnya. Bisa berbagi, bisa membantu, bisa menolong sesama. Kan harapannya begitu ya. Hubungan baik-baik saja dengan semua orang, dengan keluarga, dengan suami istri, anak-anak, dengan tetangga, dengan saudara seiman. Pokoknya kalau bisa semua baik-baik saja. Dan mungkin juga masih ada harapan-harapan yang lain, saudara. Itu tentu saja sebuah kerinduan yang dirindukan oleh masing-masing keluarga, saudara. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya saudara, bahwa harapan-harapan dalam kehidupan kita tidak selamanya bahwa semua itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika harapan tidak sesuai dengan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka ada banyak orang-orang yang mengalami mungkin kepahitan, kemarahan, kejengkelan, tidak punya semangat, tidak punya lagi antusias ya untuk menjalani kehidupan, seringnya uring-uringan, seringnya menyalahkan orang, menyalahkan situasi dan sebagainya. Karena apa? Harapannya tidak terpenuhi. Sehingga banyak keluarga-keluarga yang jatuh di dalam permasalahan-permasalahan yang berlarut-larut, dan jika itu dibiarkan maka bisa jadi akan menimbulkan hal-hal yang lebih besar, lebih sulit lagi di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya saudara ya, lanjut, mengapa keluarga perlu dipulihkan? Kalau kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara tentang pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf bersama dengan keluarganya, bersama dengan kakak-kakaknya. Dan tentu saja ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa keluarga perlu dipulihkan? Karena banyak hubungan yang sudah rusak atau relasi yang sudah menjadi tidak baik disebabkan oleh luka batin, disebabkan oleh kepahitan, disebabkan oleh kekecewaan. Dan itu berlarut-larut. Tadi ya, kalau dibiarkan itu akan semakin parah. Maka keluarga-keluarga perlu dipulihkan. Keluarga-keluarga perlu hidupnya dibaharui dan boleh menerima berkat-berkat di dalam Tuhan Yesus. Agar Kristus kembali menjadi pusat dalam kehidupan keluarga. Jadi kalau keluarga itu mengalami berbagai hal tadi ya, relasinya sudah rusak, hubungannya sudah enggak baik lagi, ada luka batin, ada kepahitan, ada dendam, ada amarah, kekecewaan, maka tidak mungkin Kristus bisa berkarya secara luar biasa dalam kehidupan kita. Maka semua harus dibereskan agar keluarga bisa menjadi teladan dan menjadi berkat. Bagaimana kita menjadi teladan dan menjadi berkat? Maka semua harus dipulihkan lebih dulu supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan supaya generasi kita, saudara, anak-anak kita, cucu kita, buyut kita, semuanya akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi generasi yang setia,
menjadi generasi emas, menjadi generasi yang boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Berikutnya, ketika kita membaca dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21 tadi, kita melihat di sini Saudara, ya. Ini adalah puncak kisah Yusuf yang mengajarkan tentang anugerah pengampunan dan kedaulatan Allah. Bagian ini mendorong kita untuk meninggalkan kepahitan, membalas kejahatan dengan kebaikan, mempercayai bahwa segala penderitaan diizinkan Tuhan untuk rencana-rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi pasal 50 ini merupakan puncak dari rangkaian perjalanan kehidupan Yusuf yang tentunya tidak mudah, dan kita sudah tahu ya bagaimana Yusuf menjalani kehidupannya secara luar biasa. Bukan luar biasa enak, tetapi luar biasa tidak enak. Prosesnya yang begitu menyakitkan, prosesnya yang begitu membuat Yusuf harus berkali-kali menanggung penderitaan sepanjang proses yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tetapi saudara dan saya akan melihat bagaimana Yusuf itu dipercaya oleh Tuhan. Ketika diizinkan menderita oleh Tuhan, itu bukan sesuatu yang membunuh, bukan sesuatu yang menghancurkan, tetapi sesuatu yang membuat Yusuf ditempa dan dipersiapkan menjadi orang yang hebat luar biasa. 17 tahun ya kurang lebih masa Yusuf dibentuk, diproses oleh Tuhan sampai pada akhirnya dia menjadi wakilnya Fir'aun, orang nomor 2 di Mesir. Kalau enggak dipersiapkan oleh Tuhan, dibentuk, ditempa dengan dahsyat dan luar biasa, tidak mungkin Yusuf menjadi pribadi yang kuat dan tangguh untuk menjadi seorang pemimpin. Maka saudara ketika melihat Yusuf yang hebat luar biasa itu bukan terjadi tiba-tiba, tetapi ada proses yang juga harus dilewati, dilalui, dan Yusuf dengan sabar, dengan ikhlas, tidak ada kekecewaan, tidak ada dendam, ya, tidak ada iri, keputusasaan, tetapi dia menjalaninya dengan berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang dipulihkan dari teladan kehidupan Yusuf bersama dengan keluarganya. Yang pertama, ya, lanjut, yaitu dibebaskan dari rasa takut atau bersalah. Ayat 15 sampai ayat 18, saudara, ya. Jadi setelah Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf takut bahwa Yusuf akan membalas perbuatan yang sudah mereka lakukan. Karena kakak-kakak Yusuf ini kan dulu tadi ya, merancangkan atau mereka-rekakan sesuatu yang jahat. Mereka enggak nyangka kalau Yusuf itu masih hidup. Awalnya mereka ingin membunuh, ya enggak jadi, dimasukin aja ke sumur. Terus mereka pikir-pikir lagi, sia-sia kalau dimasukin ke sumur, ada saudagar Mesir, diambil Yusuf, dijual saja, kita dapat uang. Nanti kita ngomong ke bapak kita Pak Yakub bahwa Yusuf sudah dimakan hewan buas. Jubahnya Yusuf diambil, dikasih darah hewan gitu ya, seolah-olah Yusuf sudah mati diterkam hewan buas, padahal dia dijual. Ini proses yang luar biasa. Selama belasan tahun itu kakak-kakak Yusuf masih menyimpan, saudara, ketakutan ya. Mereka was-was. Karena rasa bersalah itu dan rasa takut yang menguasai mereka, maka mereka berbohong kepada Yusuf. Padahal bapaknya enggak ngomong apa-apa, tetapi karena mereka saking takutnya nanti mereka akan dihukum oleh Yusuf karena dulu sudah melakukan tindakan yang menyakiti Yusuf, maka mereka seolah-olah bapaknya dulu sebelum mati itu pesen ya supaya intinya kakak-kakaknya ini jangan dihukum. Padahal itu alasan mereka saja, saudara. Bahkan mereka berkata mereka rela menjadi budak Yusuf sebagai bentuk permintaan maafnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, rasa bersalah kakak-kakak Yusuf yang sudah menjual Yusuf, berlaku tidak benar terhadap Yusuf, itu menghantui mereka lama sekali, enggak hilang-hilang, saudara. Sampai mereka akhirnya dipertemukan oleh Yusuf ya. Mereka masih merasa bersalah. Dan perasaan takut, perasaan bersalah yang muncul itu bisa menyebabkan tadi ya, orang bisa melakukan kebohongan. Untuk apa? Supaya mungkin tidak terbongkar atau melindungi dirinya sendiri. Bahkan melakukan hal-hal yang terkadang di luar nalar. Mereka siap untuk menjadi budaknya Yusuf. Ini cerita belasan tahun sebelum mereka bertemu. Waktu itu Yusuf
yang membuat kakak-kakaknya tidak suka adalah Yusuf itu bercerita, dia bermimpi. Intinya ya, berkas gandumnya kakak-kakaknya itu kok sujud menyembah kepada Yusuf. Artinya bahwa suatu saat itu Yusuf itu akan menjadi orang yang tadilah dimuliakan dan kakak-kakaknya akan menyembah. Nah itu gak suka kakak-kakaknya, sehingga mereka pada akhirnya tadi muncullah niat yang jahat kepada Yusuf. Mereka gak senang, mereka iri, mereka merasa Yusuf ini terlalu berlebihan, sombong sekali, mosok kita malah menyembah kepada Yusuf. Tetapi pada akhirnya mimpinya Yusuf itu digenapi oleh Tuhan. Ya belasan tahun kemudian ketika terjadi kelaparan, akhirnya mereka harus mengungsi ke tanah Mesir, saudara. Ya hikmatnya Yusuf luar biasa. Yusuf itu diberi hikmat Tuhan luar biasa. Yusuf bisa menjadi orang nomor 2, menjadi wakilnya Firaun karena dia menafsirkan mimpinya Firaun akan terjadi kelaparan. Dan disitulah Yusuf dalam hikmat Tuhan mempersiapkan, menyimpan hasil panen di lumbung-lumbung, ya, dan pada akhirnya itu menjadi perbekalan mereka untuk hidup di masa-masa yang sukar. Dan mereka juga akhirnya menjadi sumber bagi bangsa-bangsa lain untuk datang membeli bahan makanan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dibebaskan dari rasa bersalah, rasa takut. Saya percaya bahwa kakak-kakak Yusuf waktu itu mengalami kehidupan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Ternyata apa yang dikatakan Yusuf itu terbukti, sehingga mereka baru sadar, oh iya, kita sudah bersalah. Lanjut, Bapak Ibu Saudara, mungkin ya seringkali dalam kehidupan kita hidup dalam belenggu rasa bersalah dan kecurigaan. Kakak Yusuf ini curiga bahwa Yusuf ini pasti masih marah kepada kita. Ketika kita berbuat salah kepada seseorang, terkadang ketakutan kita yang membuat kita akhirnya melakukan hal-hal yang kadang gak masuk akal. Padahal mungkin orang yang kita sakiti mereka enjoy saja, sudah melupakan atau memaafkan kesalahan kita. Tetapi rasa bersalah dari diri kita, menyadari bahwa kita sudah berbuat salah, membuat kita terbelenggu, membuat kita gak tenang. Bapak Ibu pernah mungkin berbuat salah kepada seseorang, menyakiti seseorang tanpa sengaja ataupun dengan sengaja. Kita terbelenggu ya, kadang ketika kita nggak minta maaf kepada orang itu kita merasa bersalah. Dan bahkan kita kadang curiga, ya, benarkah orang itu sudah melupakan atau memaafkan, ya. Ketakutan muncul karena kita itu mengukur hati orang lain dengan standar kedagingan kita sendiri, takut dibalas. Kakak-kakak Yusuf tadi ya takut dibalas oleh Yusuf, padahal Yusuf sudah melupakan jauh hari. Waktu bertahun-tahun dia sudah lupakan apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya kepadanya. Tidak menyimpan sedikit pun dendam, amarah ataupun kekecewaan kepada mereka, ya. Dan saudara, ini seringkali juga yang kita alami, ya, mengukur hati orang dengan standar kedagingan kita sendiri. Karena kita merasa bahwa kalau saya berbuat salah pasti dia bales gitu, saudara. Dan ketakutan membuat kita lebih dikuasai pikiran pesimis atau negatif terhadap orang dan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Hati-hati saudara, ya. Jadi seringkali pikiran negatif, kita mudah kecewa, kita mudah khawatir, itu karena kita dikuasai ya oleh ketakutan, rasa bersalah atau perbuatan-perbuatan yang mungkin kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau memberikan berkat kepada kita. Sudah lanjut ya. Berkat Tuhan untuk keluarga kita. Tuhan melepaskan kita dari beban rasa bersalah dan kecurigaan asal kita mau dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siap untuk dipimpin oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada kita lewat firman-Nya, maka jangan keraskan hati kita, tetapi terimalah pimpinan didikan Tuhan. Supaya saudara dan saya hidup dalam pikirannya Kristus, bukan hidup dengan pikiran-pikiran dunia kita. Jangan mudah menilai atau mengukur orang lain menurut standar kita atau rasa ya, tetapi menurut kebenaran firman Tuhan atau fakta. Nah, saudara, seringkali rasa kita itu salah ya. Ketika kita melihat seorang rasa ya, perasaan saya, ini saudara.
Atau ketika kita mengukur orang lain dari rasa kita, bukan dari firman Tuhan. Maka saudara dan saya, kita harus bertindak, berpikir, berperilaku itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bukan dari perasaan saya gitu ya. Karena perasaan kita bisa saja salah dan sering kali salah. Maka apa yang dikatakan firman itu yang harus kita lakukan. Dan kalau firman berkata itu kebenaran saudara, maka kita ya harus menyesuaikan, perasaan kita harus kita sesuaikan dengan firman. Jangan firman itu harus cocok dengan perasaan saya, tetapi kita yang harus merendahkan diri kita untuk menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Ya, firman berkata apa, walaupun terkadang hati kita ini gak cocok ya, kita harus rela untuk diarahkan oleh firman Tuhan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih melenyapkan ketakutan, barang siapa takut tidak sempurna dalam kasih. Setiap kita yang sudah menerima kasih Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita itu adalah hidup yang dipulihkan. Amin. Tidak dikuasai oleh ketakutan tadi. Ketakutan akan masa lalu, kehidupan kita di masa-masa yang sudah kita lewati, ataupun hal-hal yang mungkin bisa saja terjadi di hadapan kita. Karena apa saudara? Karena kasih Tuhan itu membuat kita hidup dalam keberanian untuk melakukan firman Tuhan, bukan takut menghadapi kehidupan kita. Barang siapa takut tidak sempurna dalam kasih. Maka saudara dan saya, mari bersama-sama hari ini teladan Yusuf memberikan kepada kita, ya, kakak-kakaknya yang dikuasai oleh ketakutan di masa lalu, kesalahan-kesalahan sudah diperbuatnya, akhirnya boleh dipulihkan, dibebaskan dari rasa bersalah. Yang kedua saudara, pengampunan yang membebaskan kita. Jadi pengampunan itu membebaskan ya. Ayat 17, Yusuf menangis ketika mendengar permohonan saudara-saudaranya, dan Yusuf menunjukkan belas kasih yang tulus ya. Yusuf menangis karena Yusuf itu kok berpikir kakak-kakaknya kok masih ya mengingat dosa atau kesalahan yang dibuat belasan tahun yang silam, padahal Yusuf sudah melupakannya. Saudara, rasa bersalah itu kalau nggak diselesaikan akan menghantui kita ya. Maka ini penting saudara yang dikasihi Tuhan. Yusuf menangis. Ini ungkapan hati Yusuf yang tulus. Sebelum dia berkata memaafkan itu, Yusuf sudah sungguh menyadari ya bahwa dia nggak punya kuasa bahkan untuk menghukum kakak-kakaknya. Maka dia berkata, apakah aku ini Tuhan atau pengganti Tuhan? Itu saudara ya. Sampai sebegitunya Yusuf menyadari kuasa yang dia miliki itu pun karena anugerah Tuhan, karena kepercayaan Tuhan. Bahkan ditambahkan oleh Yusuf, kalau kalian atau kakak-kakak tidak merekakan yang jahat, mungkin saya nggak sampai ke sini gitu kasarannya saudara. Artinya apa? Yusuf memahami sampai celah itu, bahwa sesuatu yang buruk kalau kita mau melewatinya dengan berserah kepada Tuhan, bisa diubahkan oleh Tuhan, bukan mendatangkan keburukan, tetapi justru mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yusuf menyadari batasannya sebagai manusia, ia tidak berhak menghakimi dan membalas dendam, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Yusuf sadar diri, dia memang punya kuasa, tetapi dia percaya kuasanya itu berasal dari Tuhan, dan ada Tuhan yang jauh lebih tinggi yang menghakimi semua orang, yang bisa mengangkat orang, yang bisa merendahkan orang. Itu saudara, ini pemahaman yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang dikasih, lanjut ya. Jadi pengampunan yang membebaskan, ini berkaitan dengan reaksi Yusuf ketika memaafkan dengan tulus. Yusuf tidak menyangkal bahwa perbuatan saudara-saudaranya adalah sebuah kejahatan. Yusuf tidak membenarkan ya. Yusuf juga tidak merasa bahwa perbuatan kakaknya itu sesuatu yang baik, tidak. Yusuf tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya adalah sesuatu yang jahat. Namun, nah ini saudara, ia melihat ada tangan Tuhan yang lebih berdaulat. Yusuf melihat tangan Tuhan yang lebih berdaulat memakai rencana jahat kakak-kakak Yusuf untuk mendatangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ini menunjukkan kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kedaulatan Tuhan ini dalam segala aspek kehidupan kita. Orang mau seperti apapun ya, membuat kita jatuh,
Tapi ada tangan Tuhan yang kuat. Mungkin saudara diizinkan benar-benar jatuh saudara, tetapi setelah itu Tuhan akan angkat saudara lebih tinggi lagi. Bahkan dunia akan terheran-heran. Yaitu kalau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Ia memakai penderitaan sebagai proses membentuk dan juga menyelamatkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bencana yang indah itu kalau mau bernilai tinggi maka harus dihancurkan dulu, harus diinjek-injek dulu, harus dibersihkan. Mau ada kerikil harus dibersihkan, gempur lagi, injek-injek, dicacah-cacah, ya dipukul-pukul, bentuk lagi, kok masih ada mungkin rantingnya, akhirnya dihancurkan lagi. Supaya apa? Pada akhirnya benar-benar bersih, benar-benar siap. Dan kalau sudah siap, ya itu akan bernilai tinggi. Nah, hidup saudara dan saya itu ya seperti bencana di tangan Tuhan. Kalau kita dihancurkan oleh Tuhan, maka kita bersyukur. Sebenarnya Tuhan ingin mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Dan Tuhan itu membentuk kita, memproses kita, sampai kita dianggap siap oleh Tuhan. Yusuf kurang lebih 17 tahun prosesnya. Dipermalukan, disakiti, difitnah, dibohongi, semua dijalani oleh Yusuf dengan sabar, dengan ikhlas, nerimo gitu saudara. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah dalam kehidupan kita. Menerima. Yusuf bahkan gak pernah memikirkan kesalahan kakaknya. Yusuf gak pernah dendam terhadap istri Potifar atau Potifar. Yusuf gak pernah dendam kepada juru minum, juru roti raja yang membohonginya. Dia melewati semuanya, menikmati proses demi proses loh saudara. Maka disitulah Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin yang hebat luar biasa. Hari ini kita masing-masing itu mengalami proses kita. Mungkin dimasukkan sumur ya, bukan sumur secara fisik. Di dalam sumur itu apa? Ada ketakutan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami ketakutan. Ketakutan dalam hal apa? Mungkin masa depan keluarga, ketakutan dalam hal perekonomian, ketakutan dalam hal pekerjaan gitu saudara. Ya, seperti dalam sumur tadi ya. Sudah dikeluarkan di sumur, dijual. Mungkin saudara di hadapan orang itu enggak ada harganya sama sekali. Disepelekan, orang dianggap gitu saudara. Difitnah ya, seperti itu istrinya Potifar. Dia yang mau ngajak Yusuf berbuat mesum, malah dia yang dituduh gitu ya. Difitnah, dibohongi gitu saudara. Nah, mungkin saudara pernah ngalami semua itu. Dalam ketakutan, diremehkan, enggak ada harganya, enggak dianggap, dibohongi, dihapusi gitu saudara. Tapi kalau saudara jalan itu dengan ikhlas, Tuhan saya percaya bahwa saya sedang diproses. Tuhan saya percaya saya sedang dibentuk. Saya enggak simpen akar pahit itu, saya enggak simpen kemarahan. Tetapi ini saya anggap sebagai bagian Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lanjut ya. Mengampuni dengan benar. Yusuf menghibur saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataan yang ramah. Yusuf memutus rantai kebencian. Yusuf punya kuasa, tetapi dia menyadari kekuasaannya itu diberikan oleh Tuhan untuk memelihara keluarganya, bahkan untuk memelihara bangsa yang besar. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Ini sesuatu yang harus kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, hendaklah penuh kasih mesra, hendaklah saling mengampuni. Kalau orang-orang yang ada di dalam Kristus, maka kehidupan seperti ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Lanjut, pengampunan sejati bukan sekedar berkata saya memaafkanmu, tetapi juga memberikan jaminan, penerimaan dan perlindungan. Ketika Yusuf berkata, aku akan menjamin makananmu dan makanan anak-anakmu. Ini berkaitan dengan bukan hanya dia memaafkan, tetapi memberikan jaminan bahwa dia sudah menerima kakaknya kembali. Saudara, ini bukan sesuatu yang kecil ya. Kadang seseorang itu memaafkan itu ya sudah, wis tak maafke serampung gitu ya. Tapi kita belum bisa menerima orang itu. Tapi pengampunan yang disampaikan di sini adalah justru kita sedang tadi ya dikatakan memberikan jaminan penerimaan. Saya menerima engkau kembali. Saya sudah melupakan apa yang terjadi.
Pengampunan membebaskan si penerima dari rasa bersalah. Yusuf mengampuni kakak-kakaknya. Jadi rasa bersalah kakak-kakaknya, ketakutan mereka itu sudah sirna. Ya. Ketika Yusuf mengampuni itu perasaan bersalah itu dilepaskan gitu saudara ya. Dan sekaligus membebaskan Yusuf dari racun kepahitan. Jadi berkat pengampunan luar biasa saudara. Terjadi pemulihan yang luar biasa. Yang diampuni dibebaskan dari rasa bersalah, dari rasa takut ya. Dan yang memberi dibebaskan dari racun kepahitan. Jadi dua-duanya diberkati, dua-duanya dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berkat firman Tuhan yang kita alami. Pemulihan terjadi ketika pengampunan dilepaskan. Membebaskan seseorang dari rasa bersalahnya dan membebaskan kita dari racun yang mematikan, yaitu kepahitan di dalam hati kita. Lanjut, sebagai penerapan firman Tuhan, saudara, yang pertama adalah mari melihat Allah bukan manusia. Saat kita disakiti atau mengalami ketidakadilan, jangan fokus kepada kejahatan manusianya. Pandanglah bagaimana Tuhan memakai situasi tersebut untuk mendatangkan kebaikan dan mendewasakan rohani kita. Jadi cara pandang kita dirubah saudara ya. Yusuf tidak melihat kakaknya yang menyakiti, Yusuf tidak melihat istri Potifar yang memfitnahnya, Yusuf tidak melihat juru minum, juru roti raja yang membohonginya, tetapi Yusuf melihat prosesnya. Mereka hanya alat, tetapi sebenarnya yang sedang dipersiapkan adalah Yusuf. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara disakiti, direndahkan, difitnah, diejek, tidak dihargai, maka jangan fokus kepada alat yang dipakai oleh Tuhan, tetapi fokuslah kepada proses. Saudara sedang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi orang yang lebih dewasa secara rohani, menjadi pribadi yang lebih siap lagi untuk menerima berkat dan perkara-perkara yang lebih besar di dalam Tuhan. Yang kedua, lanjut, lepaskan hak untuk membalas dendam. Sekali lagi, balas dendam itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Serahkan penghakiman sepenuhnya kepada Allah. Saat kita berhenti membalas, kita membiarkan damai sejahtera Allah memerintah hati kita. Ingat saudara, jadi kalau masih ada sesuatu yang mengganjal, tidak mungkin saudara akan mengalami damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Maka harus dilepaskan sehingga mengundang damai sejahtera Allah dalam hati kita, memulihkan kita ya. Berhenti mulai hari ini. Kalau ada perasaan-perasaan kita ingin ya membalas perlakuan orang, perkataan orang dan sebagainya, serahkan kepada Tuhan. Tuhan menilai dengan adil. Kalau kita yang salah, kita yang akan dibukakan oleh Tuhan. Kalau memang mereka yang salah, mereka yang akan dibukakan juga pengertiannya oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hiduplah sebagai agen pengampunan. Mari meneladani Kristus yang telah mengampuni kita, menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia mengampuni lebih dulu bahkan sebelum kita merespon pengampunan daripada Tuhan. Balaslah yang jahat dengan kebaikan dan berikan perhatian yang tulus kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Bapak Ibu yang dikasihi, keluarga yang dipulihkan, yang kita percaya adalah mereka yang melihat kepada Allah, mereka yang tidak membalas, dan mereka yang siap untuk mengampuni dengan tulus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.